Dan pemirsa, sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penetapan tersangka diperkuat hasil tes DNA yang menunjukkan anak Lisa bukan anak kandung Ridwan Kamil. 5 sampai dengan 2010 ya. KPUD DKI juga kita kejar 2012 karena antara masing-masing legislasinya. Nah, itu nanti yang akan kita cek ya gitu, karena kita tahu Pak Bonatua, saya tahu rumusnya ya, ini nanti benar atau tidak, asli atau tidak, dan apakah ada pengunduran, misalnya apakah yang digunakan di Solo itu adalah benar yang dulu digunakan di Solo gitu, atau sebenarnya yang dari Solo itu ada sesuatu yang tadinya dari tahun 2012 ditarik ke Solo. Nah, itu nanti akan ketahuan. Terus nanti Pak Bonatua pasti juga akan mengecek ya, kenapa ada perbedaan ya dalam melakukan yang namanya penutupan beberapa hal yang sangat krusial nih. Karena yang pertama itu kan, nah caranya kan menutupnya kan gini waktu itu. Diputihkan. Nah, diputihkan ya, gitu. Kenapa sekarang beda dengan dulu? Tadi udah tanya saya. Nah, iya ternyata sesuai dengan Perki ya, peraturan KI seperti ini, diblurkan. Ya, diblurkan. Nah. Kalau diblurkan nggak kayak gini, ini namanya diabu-abukan. Diabu-abukan. Jadi itu ya teman-teman semua. Jadi alhamdulillah sekali lagi terima kasih untuk semua doanya, semua supportnya, bahwa kita sudah terus melakukan, dan tinggal yang ada di Andri kemarin, ya, yang masih terus bersidang, dan insya Allah ini akan terus dilakukan. Karena yang namanya ijazah itu sekali lagi itu tidak dikecualikan. Ijazah itu tidak masuk di dalam kecuali. Harusnya ijazah itu dibuka. Kalau KTP ya, baik ya, itu boleh dikecualikan. Karena KTP itu ada NIK ya. Nah, misalnya KTP kayak gini, itu boleh dikecualikan. Nah, ini KTP ini. Ini misalnya kayak KTP. Nah, KTP itu boleh ya. Kalau ada NIK-nya. Karena ini tidak ada NIK-nya, ini namanya kaos tanda penduduk ya. Nah, itu nggak ada NIK-nya, boleh dibuka gitu ya, kayak gini. Nggak ada rahasianya. Ini juga nggak ada rahasianya. Itu kan posisinya disebut ya, tanda tangan. Iya, masih bisa diteliti itu. Masih nggak apa-apa. Yang penting bukan soal detail ininya, tapi juga proporsinya. Nanti semua ini akan kita tempelkan ya, akan kita cek proporsinya, batas kanan, batas kiri, kemudian juga dimensinya sama enggak gitu ya. Dan kemudian setelah itu adalah masing-masing ini, apakah Pak Naim itu juga benar ya gitu pada saat itu, kemudian pengesah yang lain juga apakah sesuai dengan tahunnya gitu. Artinya pejabat yang menjadi pengesah itu akan didatangi? Oh, nggak usah. Kalau beliau sih nggak usah didatangi. Cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya Mike bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Tidak sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers ya. Gitu. Ada kopekannya. Ya. Nanti apakah selain ijazahnya akan digunakan untuk bukti baru digabungkan dengan kemarin ke Bareskrim biar pasti, atau seperti apa? Pasti. Apalagi dengan saya punya sesuatu yang ini menjadi kunci ya. Ada sesuatu yang aneh yang ada di sini. Tapi rahasia, ya. Tapi nanti dulu. Nanti dulu ya, gitu. Jadi ya, signifikan nggak aneh? sangat signifikan anehnya. Ternyata Ya. taruh di bawah yang STP-nya, tanda tangannya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Terima kasih, kita berikan support. Ya, aplaus kepada Pak Bonatua ya, Pak Dr. Bonatua. Ini ya. kemenangan publik. Kita bersama. Kemenangan kita bersama. Jadi mungkin menambahkan sedikit. Iya. Jadi pertanyaan tadi, apakah kita berhenti di sini? Tidak ya? Enggak. Ini kita harus bukakan ke KI. Iya. Nanti kita akan sidang di KI mempertanyakan ini, kenapa ditutup? Tanda tangan ini seharusnya nggak ada kerahasiaan. Tanggal lahir juga beliau, semua kita sudah tahu tanggal lahir. 21 Juni 61. Iya, sampai hafal lah. Jadi ada di sini, ada di KTP. ada KTP. Ya. Jadi kita akan tetap berjuang sesuai dengan Undang-Undang KIP. Memang KPU bisa saja menyembunyikan informasi yang ada di dokumen ini. Tapi itu akan kita challenge, diuji di
Komisi Informasi Pusat, dalam hal ini pusat ya. Nah, bisa jadi nanti dibukakan juga nih sama mereka. Ya. Sama Komisi Informasi Pusat. Seperti itu. Jangan-jangan ini ya, Pak? Ya. Ini kapan? Kata kunci sedikit saya bocorin, saya spill dikit ya. Yang dikumpulkan pada tiap tahun itu adalah hanya satu legalisasi ijazah oleh yang bersangkutan. Ya, jadi harusnya apa yang diberikan kepada KPU dan juga yang kemudian diserahkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini ada. Ya, pemirsa, sebelumnya pelapor dugaan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, mendapat salinan ijazah Jokowi dari KPU Jakarta. Ijazah Jokowi tersebut digunakan saat Jokowi daftar menjadi Gubernur Jakarta tahun 2007 lalu. Roy Suryo dan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo mendatangi kantor KPU Jakarta awal Oktober lalu. Mereka datang untuk mengambil salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Hasilnya, pihak KPU Jakarta telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi seperti yang diminta oleh Roy Suryo CS. Jadi yang saya tunggu itu tinggal satu lagi, Pak. Pertanyaan tadi, yaitu adalah salinan ijazah terlegalisir tahun 2005 dan 2010. Semoga nanti kita mendengar dengan adanya tekanan publik, maka Komisi Informasi Jawa Tengah segera mengadakan sidang. Ya, alhamdulillah. Udah tadi. Udah nih. Sudah. Enggak, maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Salinan berkas ijazah Jokowi yang diserahkan KPU Jakarta adalah berkas administrasi yang sebelumnya diserahkan Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta pada tahun 2012 silam. Roy Suryo CS menilai ada kejanggalan pada salinan tersebut dan yakin ijazah Joko Widodo palsu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Mediasi antara peneliti kebijakan publik Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional RI terkait ijazah Jokowi digelar. Tak ada kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat ini. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, kebanggaan kita ya, sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional. Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan.